tidak merupakan hanya merupakan malapetaka, tapi nestapa yang besar bagi kita semua. Maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah menegakkan kedaulatan harga diri, menegakkan kedaulatan harkat dan martabat. Itulah yang kita deklarasikan di dalam ini. Dalam gerakan menegakkan kedaulatan negara, intinya melanjutkan ketiga tahap penegakan kedaulatan budaya, politik, dan teritorial itu ke arah dignity sovereignty, yaitu kekuatan harkat dan martabat negara untuk bisa lurus setelah kita tegak di hadapan arus globalisasi sekarang ini yang sekira tidak hanya ada momentum tapi ada urgensi sangat besar dengan pergeseran geopolitik geoekonomi dunia, terutama rise of East Asia, dengan kita dari Asia Timur dengan rise of China, ya negara-negara lain telah menyiapkan diri. Ya. Palestina sering ingin sekali mengutip mereka menempuh atau menerapkan free market economy with Chinese characteristics, yaitu ekonomi pasar bebas tapi dengan watak-watak kekinaan luar biasa, melakukan otokritik terhadap sosialisme, terhadap komunisme, dan kemudian akomodasi terhadap apa yang terjadi, termasuk arus pasar bebas, liberasi perdagangan, tetapi tidak menyerah begitu saja. Ditambah dengan wisdom karakteristik, antara lain, ketika saya tanya Mr. Yang ini, menerima kali beliau chairman waktu itu of the Chinese People Political Consultative Conference, dan ketua MPR, negara harus hadir, tidak boleh absen, apalagi golput. Yang kedua, sebenarnya negara harus memberikan proteksi, dan yang ketiga harus dilakukan penguatan landasan budaya rakyat atau bangsa untuk bisa memiliki cultural base yang memadai untuk menghadapi tantangan. Sayang hal-hal semacam ini yang bisa kita lakukan, tetapi dengan bersumber kita berada pada era demokrasi, pada perdagangan internasional, kita membuka diri terhadap dunia luar. Tentu kita tidak bersifat optimistik menolak hasil telah kita hidup di era globalisasi sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kita perlu berhadap dan juga kita tidak boleh kehilangan identitas. Tapi ini besar yang kuat dari proklamasi dari para pendiri bangsa ini, maka gerakan ini oleh Muhammadiyah akan tetap diteruskan dalam suasana apapun. Gerakan penegakan kedaulatan negara dan bangsa berbasis mendramatisasi ini bagian dari tekad Muhammadiyah yang pernah saya nyatakan pada penguatan memasuki abad kedua Muhammadiyah, bahwa kalau pada abad pertama Muhammadiyah dengan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan telah berhasil secara relatif meluruskan kiblat umat Islam dalam sholat, tidak ke barat, dari sedikit ke utara, ke arah Ka'bah di Mekah sana, maka kita ingin memasuki abad kedua ini untuk meluruskan kiblat bangsa Indonesia. Yang tiada lain adalah cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh Pondok ini. Maka seperti melakukan review undang-undang meninggal, segera undang-undang minerba, segera undang-undang sumber daya air, undang-undang investasi, geothermal, panas bumi, dan lain sebagainya. Belum lagi dalam bidang-bidang yang lain, ini adalah bagian dari perjuangan untuk meluruskan kiblat bangsa sebagai jihad konstitusi yang tidak boleh berhenti. Lalu apapun, ketika kita bersama ormas-ormas lain dan juga sejumlah tokoh perorangan menggugat undang-undang migas dan dikabulkan oleh MK, kita mendapat tantangan dan sinisme dari negara, dari pemerintah, khususnya Kementerian SDM. Bahkan yang paling vokal waktu itu adalah Wakil Menteri SDM. Dan bahkan setelah ada keputusan MK sendiri masih meneliti seolah-olah Muhammadiyah, ormas-ormas dan para tokoh yang menggugat undang-undang migas itu tidak tahu realitas.
dalam argumennya mereka itu tidak tahu realitas. Bahkan memiliki keputusan MK itu wow, ini luar biasa dalam bentuk istiqbal, kesombongan. Menurut Al-Quran yang sombong itu adalah iblis. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Adil telah menunjukkan keadilannya itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang saudara-saudara, dengan refleksi proklamasi ini tentu tidak berhenti pada persoalan ini, tapi harus mulai gerakan. Harus mulai gerakan, dan untuk itu mutlakkan kebersamaan seluruh elemen bangsa. Perlu adanya koalisi sejati. Bahkan kalau mau disebut mega coalition, koalisi besar, koalisi akbar, dan seluruh elemen bangsa yang bersifat lintas agama, suku, profesi, termasuk juga afiliasi politik, dan lain-lain sebagainya, untuk bersama-sama. Inilah koalisi orang bijak untuk menghadapi koalisi orang-orang jahat. Perlu ada koalisi sejati untuk mengganti koalisi basa-basi, untuk mengganti koalisi sesat yang justru tidak membawa kepada pencapaian cita-cita nasional. Kami mengimbau alhamdulillah kebersamaan selama ini kita melintas dan sekaligus kita menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika secara konkret. Memang ada perbedaan di antara kita, memang ada masalah di antara kita, khususnya antara umat beragama, tetapi itu tidak harus menjadi kendala dan kita untuk bersama, untuk bersatu dan mencari titik temu untuk bangsa, untuk Indonesia dan bahkan untuk kemanusiaan. Saya kira arus inilah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Maka kami berharap refleksi malam ini bisa semakin memberi semangat, memberi nafas bagi apa yang harus kita tuju tersebut. Dan dalam keadaan seperti ini saya pribadi sering merindui Bung Karno yang kebetulan juga pernah menjadi ketua bagian pengajaran Muhammadiyah, dan itu pun untuk tingkat Bengkulu ya Pak Lutfi ya, aspek tingkat wilayah sekarang. Saya sering berselawat di hadapan ketua Majelis Dikdasmen di Kantor Menengah Muhammadiyah di wilayah itu. Bung Karno waktu itu semacam ketua Majelis Dikdasmen punya wilayah, tapi bisa jadi presiden, apalagi ketua Majelis Dikdasmen pusat. Jangan dilanjutkan, apalagi ketua umum PP Muhammadiyah. Nah, apa yang Bung Karno secara dinamika dengan bersatunya, kita harus menjadi negara dan bangsa yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang ibadah. Saya kira ini sangat-sangat relevan untuk terus kita bangkitkan secara ini, dan tentu kita semua harus memiliki optimisme, di tengah apatisme, di tengah